Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yakni kalau cara masuk atau login ke temporary channel, mungkin sudah ya di video sebelumnya. Nah, yang hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana masuk tidak lagi ke temporary, jadi anggap aja sudah domain dan hosting kalian tuh benar-benar sudah aman, sudah aktif, dan bisa diakses melalui cara yang semestinya. Jadi Bapak tunjukkan. Oh ya, hari ini kita masuk login ke cPanel dan kemudian kita belajar merubah password. Belajar merubah password untuk masuk login ke cPanel. Ini kan asalnya username passwordnya seperti ini. Passwordnya nanti yang kita rubah ya. Passwordnya dirubah. Kemudian yang asalnya masuk ke temporary cPanel yang seperti ini temporary-nya nanti akan berubah menjadi ini. Oke, kita simak ya. Baiklah, yang pertama kita masuk dulu ke cPanel kita. Oke, ke cPanel kita dengan alamat. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah kita masuk ke temporary atau cPanel yang permanen, caranya seperti ini. Ini domain kita, kemudian pilihannya ada dua. Bisa menggunakan garis miring cPanel atau bisa menggunakan .2 2083. 2083 yang dimaksud di sini adalah port. Artinya port atau jalur khusus untuk mengakses cPanel kita. Jadi boleh garis miring cPanel atau .2 2083 karena sama aja. Kita gunakan yang garis miring cPanel. Jadi jika berhasil masuk seperti ini, kita lihat. Nah ini kan berarti .2 2083. Jadi sama aja. Garis miring kah atau .2 nanti diarahkan ke alamat yang seperti ini. Oke. Ini nama pengguna. Jika kalian belum pernah merubah passwordnya, maka masukkan password yang pertama, yang terdahulu di email. Ini password yang terdahulu yang di email kita. Ini boleh digunakan jika kalian belum pernah merubah password. Hari ini akan Bapak tunjukkan cara untuk merubah password yang bawaan double host, yang dikasihkan double host, kemudian kita ganti dengan password yang biasa kita gunakan. Kita login, Sandi. Oke, untuk merubah password, nanti silahkan kalian lihat di pojok kanan atas ini, ada di menu apa ini lah, user preference. Oke, yang di sini user preference, kemudian kita klik password and security. Nah, di sini kalian akan diminta untuk memasukkan old password atau password yang pertama kali dikirimkan oleh double host. Kemudian nanti setelah dipastekan password yang lama, kita masukkan password yang baru. Ini sebagai contoh, ini password lama, ini dimasukkan ke sini. Kemudian password yang ingin kita rubah, password baru, misalkan Bapak samakan dengan password email, password double host, dan password domain Indonesia, ini. Nah, yang ini kita pastekan ke sini. Kemudian nanti diperhatikan juga, ini kekuatan passwordnya. Jadi kalau bisa minimal, ini kan masih kuning ya sepertinya, kuning atau hijau apa belum tahu. Nah, tapi kalau ada tulisannya strong, berarti password ini bisa digunakan. Selanjutnya nanti kalian tinggal klik change your password now. Oke, inilah yang bagian yang pertama dari latihan kita hari ini. Jadi kalian login ke cPanel, merubah password. Kalau sudah berhasil merubah password, kalian log out.
keluar dari cPanel-nya, kemudian masuk lagi menggunakan password yang baru saja kalian ganti, kemudian login. Jadi kalau tulisannya login successful, redirecting dan masuk ke halaman sini, berarti kalian berhasil masuk ke cPanel. Oke, kalau sudah berhasil masuk, apa yang kalian lakukan setelah tadi berhasil merubah passwordnya? Maka pelajaran atau materi kita yang kedua untuk hari ini dulu adalah mengupload bahan untuk bikin website. Bapak sudah menyiapkan linknya. Silahkan nanti cek di grup WA kita. Ini seperti ini. Atau nanti juga di kolom deskripsi YouTube nanti akan Bapak bagikan juga. Ini ada satu folder yang Bapak berikan ke kalian dengan nama belajar bikin website. Nanti secara bertahap Bapak masukkan beberapa bahan-bahan yang Bapak anggap penting. Misalkan ini untuk WordPress 58. Nah, kita hari ini rencananya kita mau memasukkan yang ini dulu. Template coming soon. Yalah, template coming soon ini. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak perlihatkan, ini template sederhana yang berisi pemberitahuan bahwa web kita sedang dibikin. Oke, ini kita download dulu. Kita download. Dan ini sebentar aja karena filenya kecil. Nih, kita lihat ya. Ukurannya cuma 3 mega sekian. Kalau sudah, kita kembali ke cPanel kita. Kemudian kita cari menu File Manager. Ini File Manager ya. Kita klik. Kita perkecil dulu tampilannya. Oh ya, ini dulu. Ini tampilannya. Tampilan File Manager. Oke. Perkecil dulu. Ini tampilan File Manager. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian bikin folder dulu. Bikin folder supaya kalian memudahkan untuk naruh tadi bahan-bahan untuk pembuatan website tadi. Ya, kita bikin folder baru. Ini menunya di menu kiri atas. Menu kiri atas ini ada tulisannya folder. Kita klik, ada plus ini, kemudian kita kasih nama, bebas saja namanya. Misalkan nama saya. Jangan lupa setelah diketik namanya, klik dulu di bagian sini. Ditulis namanya, kemudian diklik di bagian create new folder, maksud Bapak. Ini create new folder. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini sudah ada. Oke lah, jadi bebas. Intinya folder baru ini digunakan untuk menampung mentahan lah, atau kalau bahasa saya sih masternya lah. Master itu semacam ya bahan mentah lah, bahan mentah untuk proses pembuatan website. Oke, ini jadi kita masuk folder kita. Kita masuk folder kita lah di sini atau di sini terserah aja. Misalkan Bapak pilih yang master. Oh ya Pak, bagaimana kalau untuk menghapus folder? Gampang. Kalau menghapus folder, klik dulu di bagian home sini. Ya, diklik dulu di induknya dulu di home sini. Kemudian klik lagi folder yang mau kita hapus. Seperti ini. Kemudian di menu bagian atas ini kan macam-macam nih. Tadi kan kita menggunakan mode folder ya. Sekarang kita klik yang delete. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah kamu yakin untuk mendelete folder yang bernama journal ini? Oke, kalau kita yakin untuk mendelete, kita centang ini di skip trash ini, maksudnya supaya tidak masuk recycle bin lah. Artinya memang benar-benar ingin di-delete secara permanen. Kalau sudah, kita confirm. Nanti kita akan lihat folder yang sudah kita bikin tadi hilang. Oke, yang terakhir untuk materi pelatihan kita hari ini adalah mengekstrak folder tersebut, kemudian menaruhnya ke folder tertentu supaya bisa dilihat atau diakses orang lain. Oke, kita pilih menu upload. Kemudian kita select file.
Ini, kita pilih menu select file. Kemudian kita cari tadi yang bahan yang sudah kita download tadi. Kebetulan letaknya kalau di tempat Bapak download di bagian menu compress, folder compress. Ada coming soon dan sangat banyak. Ini Bapak sudah mengumpulkan ada banyak sekali. Kalau untuk bikin website itu insya Allah bahan yang Bapak miliki cukup beragam, cukup kaya. Kita lihat sini, kita pilih ya coming soon. Kemudian kita tunggu prosesnya. Semakin besar filenya, maka proses ini semakin lama juga. Nah, kalau sudah 100% jangan serta-merta ditutup lah, tunggu dulu sampai indikator biru ini menjadi hijau. Jadi kalau sudah hijau, maka artinya file atau file ya, karena ini yang kawan diupload ini dalam bentuk zip. Ingatkanlah yang file yang bisa diupload ini dalam bentuk zip, artinya kan biasanya satu aplikasi itu banyak terdiri dari banyak file, makanya kemudian di zip dulu, jangan di rar, di zip. Setelah berhasil di zip, baru di upload. Kalau sudah hijau begini, kita go back. Kita kembali ke file manager. Kita lihat. Yalah, coming soon ini tadi. Nah, ini diklik. Kemudian kita ekstrak. Ekstrak, ya kayak WinRAR kalau kalian pernah menggunakan WinRAR, ini kurang lebih sama. Kita ekstrak ya. Pastikan dipilih dulu file yang mau kita ekstrak. Ini coming soon 2. Kemudian kita ekstrak. Kemudian hasil ekstrakannya mau ditaruh di mana? Kita mau naruhnya di folder master, kemudian kita bikin folder baru lagi. Jadi misalkan coba lah, itulah. Kita kasih nama folder baru coba. Sekarang kita ekstrak. Kita tunggu sebentar. Ini karena filenya kecil juga, jadi prosesnya tidak begitu lama. Kalau sudah, kita klik close. Nanti untuk membuktikan, loh ini belum ada. Nah, untuk membuktikan bahwa sudah terekstrak adanya, kita klik kembali folder master ini. Maka nanti akan muncul folder yang sudah kita beri nama tadi. Coba tadi lah. Ini isinya. Ini ada 2 isi. Kita periksa satu-satu. Ini untuk macOS ya, Bapak kurang paham cara penggunaannya. Tapi yang kita taruh ke folder tertentu, ini adalah yang isinya di dalam sini. Jadi seluruh isi ini kita pindahkan ke folder tertentu di hosting kita, yakni supaya website kalian atau aplikasi apapun yang berbasis online itu kawan diakses orang, maka kalian harus taruh ini ke public HTML, atau mungkin nanti di proses berikutnya ya Bapak akan ajarkan kenapa harus ditaruh di public HTML, tidak ditaruh di folder tertentu. Nah, nanti di bahasan berikutnya aja akan kita bahas. Ini kita yang singkat dulu, jadi supaya ceritanya nih ada template web tertentu yang bisa langsung diakses orang di domain utama. Di domain utama yang sudah kalian daftarkan tadi. Oke, ini kita select all. Ini ya, kita select all. Nih, pilih yang di tengah sini. Kita pilih select all. Kalau sudah di select all, ini akan terselect. Terselect atau sudah ditandai lah. Nih, tandai. Kemudian kalau sudah selesai, kita seret lah, drag and drop. Kita menggunakan metode drag and drop. Kita seret, kemudian kita lepas. Kita seret dan kita lepas. Nah, nanti akan hilang nah, folder coba tadi yang coming soon 2 kan hilang karena akan berganti di public HTML sini. Oke, setelah ini pengaturan terakhir yang harus kalian lakukan adalah di bagian menu setting. Supaya Bapak ingatlah, ini pengaturan terakhir di bagian hosting ini, bagian yang terkait file manager, karena nanti ada kaitannya dengan materi kita berikutnya ketika kita mau naruh aplikasi web tertentu di hosting kita. Silahkan klik menu setting di bagian kanan atas. Ini menu setting. Nah, kemudian kita
mau menampilkan seluruh file yang mungkin saja terhidden oleh cPanel kita. Jadi nanti silahkan klik Show Hidden File, karena kita nanti ada saatnya kita harus memeriksa file-file tertentu. Dalam hal ini ada satu file penting namanya .htaccess. Oke lah, jadi kalian ikuti saja pengaturan seperti yang Bapak contohkan di sini. Kemudian kita save. Nah, ini maka akan muncul satu file penting yang wajib ada di semua aplikasi web kita. htaccess inilah. Oke, kita cukupkan dulu, ini sudah ngupload, kemudian kita uji benarkah sudah bisa diakses orang. Kita ketikkan alamat domain utama kita, kemudian kita tekan enter, maka ini ini website Bapak yang sebelumnya tadi lah yang dihapus, yang aslinya bukan seperti ini tampilannya. Maksud Bapak begini, nanti kita akan ajarkan teknik sederhana mengubah tampilan tulisan. Jadi nanti mengubah tampilan tulisan seperti ini, kemudian mengganti gambar, kemudian mengganti angka-angka di sini. Masuk juga mengganti tulisan yang asalnya subscribe menjadi berlangganan. Nah, sampai ke proses ini, jika kalian berhasil ngupload, kemudian website kalian bisa diakses orang dengan tulisan yang kurang lebih seperti ini. Nanti bedanya cuma di bagian tulisan, lah. Bagian tulisan dan foto-foto nanti Bapak ajarkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat latihan. Jika nanti ada permasalahan, silakan ditanyakan melalui pembelajaran online kita atau melalui grup WA kita. Terima kasih.